Teman-teman di sini ada nggak yang sudah merasa paling baik, sudah merasa rajin beribadah, dan sudah merasa seolah-olah paling benar? Tapi yang dirasakan justru hidupnya itu hampa. Hati-hati, bisa jadi kita terkena 5 penyakit hati yang akan menghancurkan seluruh amalan kita. Dan ini bukan kata saya, ini peringatan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selaras juga apa yang disampaikan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashihul Ibad halaman 32. Disebutkan di sana, seandainya tidak ada 5 perkara ini, maka seluruh manusia akan menjadi orang-orang yang soleh. Apa saja 5 perkara itu dan apakah kita termasuk di dalamnya? Simak ya video ini sampai akhir. Bisa jadi ini pengingat terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, puas dengan kebodohan. Ini bahaya yang pertama. Merasa sudah cukup tahu, padahal dia tidak mau belajar. Padahal di dalam Islam menuntut ilmu itu wajib. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu ibadah kita bisa salah arah. Kalau hari ini kita berhenti belajar, itu tandanya kita mulai jatuh dalam kebodohan yang kita nikmati sendiri. Yang kedua, terlalu fokus pada dunia. Kerja keras itu bagus, tapi kalau dunia itu jadi tujuan utama, ini masalah. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi uang, korupsi, tipu-tipu, bahkan mengorbankan agama. Padahal dunia ini cuma sementara. Akhirat itu selamanya. Jangan sampai kita sibuk mengejar yang sebentar dan melupakan yang selamanya. Yang ketiga, bakhil terhadap harta. Kita sering merasa ini hasil kerja keras saya. Padahal semua yang kita punya adalah milik Allah, titipan Allah. Orang yang pelit sebenarnya sedang menutup pintu pahala yang besar. Bayangkan, ketika di ujung ajal manusia ingin kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah. Tapi semuanya sudah terlambat. Yang keempat, ria dalam beramal. Ini yang paling halus, tidak kelihatan, tapi paling berbahaya. Ibadah tapi ingin dilihat orang. Sedekah tapi ingin dipuji. Nabi Muhammad SAW menyebut ini sebagai syirik kecil. Artinya amalan kita bisa habis karena niat yang salah. Jadi bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi kenapa kita melakukannya. Yang kelima, yang terakhir, ujub. Bangga terhadap diri sendiri, merasa paling benar, merasa paling baik. Ini adalah pintu kesombongan. Dan kesombongan adalah sifat yang dibenci oleh Allah SWT. Saat kita merasa lebih baik dari orang lain, saat itu kita sedang jatuh tapi tidak sadar. Teman-teman, 5 penyakit hati ini mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya bisa menghancurkan seluruh amalan yang kita lakukan. Sekarang, coba tanya diri kita sendiri, apakah ada di antara 5 ini dalam hati kita? Kalau ada, saatnya kita berubah dan meninggalkan penyakit hati itu.